cara gampangnya digodok ya, bahasa Indonesia ini direbus toh ya, direbus sampai 7 kali 7 kali penguapan ya. Nah itu kedelai sudah dipastikan matang merata ya. Selamat siang, nama saya Mohtar Wibowo, alamatnya Kupang Jetis. Pekerjaan saya pedagang tahu tempe. Sekarang mendirikan UD Tahu Segar sebagai usaha dagang saya setiap hari. Saya dulu karyawan tapi tidak di Indonesia. Saya pernah ke luar negeri, tapi karena saya mempunyai istri seorang pedagang tahu tempe, jadi saya ikut mengembangkan usaha istri saya. Tahun 2011 saya, tapi kan usaha ini sudah lama, soalnya yang merintis itu mertua saya. Itu berjalan sekitar sudah 15 tahun lebih lah. Kalau untuk bahan pembuatan tahu itu bahan bakunya pertama itu kedelai ya, kedelai, terus bahan pendukungnya itu bahan bakar. Bahan bakar ada 2 jenis, bahan bakar untuk memasak dan juga bahan bakar untuk penggilingan mesinnya, solar. Di sini kita pakainya solar gitu. Terus air ya gitu toh. Untuk pemilihan kita sulit, soalnya kita ambilnya langsung per karung ya, dan kita nggak mungkin ngecekin satu karung dan selanjutnya. Kita bisanya mengetahui itu kualitas jelek apa adanya itu nanti pas jadi tahunnya. Nah, itu tahunnya kok jadinya kayak gini, oh berarti jelek. Kalau tahunnya normal berarti kualitasnya bagus, ngono toh. Dan itu kedelainya bisa ditukar sama pengepulnya ya. Kita kan di story, kalau jelek bisa ditukar gitu. Untuk pembuatannya lama, jelas lama ya, karena pertama harus merendam kedelai dulu, itu minimal 3 jam satu masaknya ya. Kita berbicara satu masak dulu, itu 3 jam direndam, terus baru digiling itu sekitar 10 menit. Setelah itu baru dimasak. Masak itu cara gampangnya digodok ya, bahasa Indonesia ini direbus toh ya, direbus sampai 7 kali 7 kali penguapan ya. Nah itu kedelai sudah dipastikan matang merata ya. Nah setelah itu baru disaring, terus dikasih bumbu pengental biar kental, soalnya kalau nggak dikasih bumbu kental dia jadinya susu kedelai ya. Terus baru dicetak. Itu satu masanya standar pro yang sudah biasa itu sekitar 45 menit. Jadi satu masanya sekitar ya segitulah. Itu yang sudah pro ya. Kalau masih ajaran bisa 1 jam lebih. Kalau saya daerah pemasarannya di Ambarawa sama pesanan-pesanan sekitar, tapi titik fokusnya di Ambarawa, Pasar Projo. Kalau kedepannya mungkin apa ya, kalau saya sih lebih ke anu aja toh, kekurangan di pabrik ini gitu loh. Maksudnya kayak kita kurang, misalkan tenaga kerja. Nah itu kita kesulitannya itu karena harus ahli ya. Di sini tenaga kerjanya harus ahli yang bisa. Nah untuk mengajari yang belum ahli ke ahli itu loh yang pengen saya piye carane, mungkin ada pembimbing atau apa gitu yang bisa membuat tahu yang bagus ya, yang bagus loh ya. Soalnya asal-asalan buat aja juga bisa, tapi hasilnya bu. Ya pahitnya itu kalau nggak ada yang masuk karyawannya, entah sakit berapa orang, kita nantinya nggak jualan gitu ya. Itu susahnya di sini.
Kalau saya standarnya 19 masa ya, itu sekitar hampir 2 kintal satu hari. Hampir ya. Oh, kalau belajar itu waktunya tetap ada setiap hari ya, karena tinggal melihat saja, atau prosesnya tinggal melihat saja. Jadi nggak masalah gitu loh. Sambil tanya-tanya gitu nggak masalah. Soalnya tidak mengganggu. Kalau usaha tempe mudah ditiru, ya karena bahannya tidak seribet membuat tahu ya. Kalau membuat tempe tinggal kita bisa merebus kedelai tok, mateng udah selesai. Tapi kalau tahu itu pirantinya banyak, jadi agak sulit ditiru ya. Yang mudah ditiru tuh usaha tempe. Yang persiapannya yang jelas harus punya pengalaman di bidang tahu sama tempe. Soalnya untuk menghasilkan tahu sama tempe yang bagus itu membutuhkan waktu lama dalam hal pengalaman. Soalnya kalau lihat buat itu mungkin bisa, tapi nanti kalau sudah ke fermentasi atau sudah ke pencetakan itu hasil bagus dan tidaknya itu baru kelihatan gitu loh. Jadi harus tahu betul, oh ini, oh kelemahannya di sini, penanggulangannya di sini, solusinya seperti ini. Kalau itu pengalaman yang berbicara. Yang dibatasi itu misalkan beli buahnya itu harus pesan dulu. Soalnya kita punya langganan ya, langganan setiap hari kita ngambilnya berapa itu yang harus kita pasoi terus. Jadi kalau cuma beli berapa tidak masalah, it's okay. Tapi kalau misalnya beli buahnya lah itu harus beli apa, harus pesan dulu. Seperti itu toh. Itu tadi kisah tentang saya dalam menjalani usaha ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.